Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di rumah gereja maupun di rumah pribadi keluarga anggota jemaat. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan di hari ini. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di pagi hari Minggu yang terakhir di bulan September ini Bapa, kami akan mendengar berita firman-Mu guna melandasi dan mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami. Tetapi kami sadar sungguh siapakah kami ini. Kami ini orang berdosa, kami hanyalah debu. Untuk itu Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini, tetapi juga umat-Mu yang mendengarnya, agar melalui tuntunan kuasa Roh Kudus kami dimampukan, dilayakkan untuk mendengar dan melaksanakan firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami minta kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca di hari ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Sinode Gereja Protestan Maluku terdapat di dalam Kitab Ulangan pasal 10. Kitab Ulangan pasal 10, kita baca dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Ulangan pasal 10, kita baca dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Begini. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu? Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak-anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih setianya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allah yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian jauh firman Tuhan. Dan yang paling berbahagia
adalah kita yang bukan saja mendengar firman Tuhan ini, tetapi melaksanakan itu dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi Shalom. Tanpa terasa bahwa kita sudah berada di penghujung bulan September, tepatnya di hari ini merupakan minggu yang terakhir. Dan kalau kita boleh menapaki kehidupan kita sebagaimana yang kita ada kini dan di sini, bukankah semua ini dimungkinkan hanya karena kasih dan sayang Tuhan Allah yang menuntun kita, menyertai, mengawal, dan menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selama bulan September ini kita menggumuli tema bulanan kita, yaitu menjadi gereja yang menghamba. Dan dari tema ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tersirat tanggung jawab kewajiban seorang hamba adalah untuk melayani, lain tidak. Dan tema mingguan kita adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Artinya bahwa aksentuasi tema ini memberikan desakan keras kepada gereja baik selaku institusi, pelayan, pemimpin maupun umat untuk harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Ulangan hampir identik dengan pidato terakhir dari Nabi Musa ketika umat Israel berada di penghujung perjalanan mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Musa sendiri sadar bahwa ia tidak akan lagi bersama dengan umat yang dia tuntun sejak mereka keluar dari Mesir, sebab Musa telah menerima vonis yang dijatuhkan oleh Allah di dalam Ulangan pasal 32 ayat 50 dan 52. Artinya bahwa Musa tidak lagi diperkenankan Allah untuk memasuki tanah Kanaan bersama umat. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa begitu mengasihi umat, Musa begitu prihatin terhadap kehidupan umat, tentang keadaan yang nantinya akan mereka hidupi di tanah Kanaan itu. Karena itu pun Musa tidak bersama dengan umat, tetapi Musa sekaligus sudah mengantisipasi bahwa keberadaan kehidupan umat di seberang sana, di tanah Kanaan itu seperti apa dan bagaimana. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat 12 sampai dengan 22 ini kita melihat bahwa bagaimana pergumulan Musa untuk mempersiapkan umat Israel memasuki tanah Kanaan. Bacaan kita pasal 10 ayat 12 sampai 22 ini adalah merupakan penggalan dari pidato Musa tersebut. Pada bagian ini umat Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayat 12 sampai 13, umat Israel dituntut untuk harus takut akan Tuhan. Artinya tidak ada tuntutan lain yang lebih keras, yang lebih mendesak selain daripada takut akan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya,
mengasihi Dia, beribadah pada Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Dan itulah pidato Musa mengawali nasihatnya yang terakhir itu. Untuk apa umat diharuskan untuk hidup seperti itu? Tidak ada lain, supaya hidup mereka, keadaan mereka akan menjadi baik. Ayat 14, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bahwa tuntutan untuk harus takut akan Tuhan bukan saja tentang baik keadaanmu, tetapi alasan lainnya ialah umat dituntut untuk harus takut kepada Allah, karena Tuhanlah yang punya langit, bahkan di atas langit, dan bumi dengan segala isinya. Artinya bagian ini menjelaskan bahwa Allah pemilik dari seluruh kehidupan ini, dan Allah memiliki segala-galanya dan tidak pernah ada kekurangan. Karena itu takut akan Allah harus mendorong dan memaksa umat untuk harus takut akan Allah. Ayat 15 dan 16 menjelaskan bahwa Tuhan Allah memilih dan menjadikan mereka sebagai umat pilihan, terpilih dari segala bangsa, bukan karena prestasi mereka, bukan juga karena prestasi nenek moyang mereka, tetapi Allah memilih mereka sebagai umat pilihan dari antara sekian bangsa di bumi ini karena kasih Allah. Kasih Allah yang luar biasa itulah yang sudah dan terus mengampuni dosa mereka yang selalu mereka perbuat. Kasih Allah yang dahsyat itu lebih besar dari dosa dan pelanggaran yang selalu dan berulang kali mereka perbuat. Umat Israel dituntut untuk meresponi kasih Allah itu dengan menyunat hati mereka. Ayat 16. Itu juga, atau jangan lagi keras tengkuk atau keras kepala atau melawan. Ayat 17 dan 20 di sini digambarkan kedahsyatan Allah. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Suatu gambaran terhadap Allah yang tidak tertandingi. Tetapi juga bahwa Allah yang dahsyat, yang tinggi luhur itu adalah Allah yang tidak memandang bulu dalam menerapkan keadilan dan juga kasih-Nya. Tuhan Allah juga tidak dapat disuap, tidak dapat dibayar untuk mengikuti keinginan manusia. Ayat yang ke-17. Bahkan di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Allah melakukan keberpihakan kepada kaum marginal yang dipinggirkan di kalangan masyarakat Israel pada waktu itu. Tuhan Allah membela hak anak yatim piatu dan janda dan menunjukkan kasih setianya kepada orang asing. Suatu tindakan yang menghidupkan kaum lemah. Bahkan dikatakan memberi makan dan pakaian, atau dengan kata lain memberi jaminan atau memenuhi kebutuhan hidup primer, yaitu soal sandang dan pangan. Di ayat 19 ini Musa meriset kembali memori umat Israel bahwa kamu dulu orang asing di tanah Mesir. Karena itu bila ada orang asing di antara mereka, mereka harus menunjukkan atau memberlakukan kasih terhadap mereka. Di sini Musa mengingatkan orang Israel, jika kamu melihat ada saudara-saudaramu yang menderita, karena kamu harus membantu mereka, karena kamu dulu menderita di Mesir dan ditolong oleh Allah. Ayat 19 dan 20 sampai 22. Di sini juga Musa mengulangi lagi apa yang diucapkan pada ayat 12. Engkau harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mendapat aksentuasi yang sangat kuat, bahkan menjadi sebuah keharusan bagi Musa. Takut akan Tuhan
harus nampak dan ditujukan melalui ibadah. Jadi ibadah adalah sebuah wujud dari takut akan Tuhan, atau dengan kata lain, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan adalah sama dengan orang yang tidak takut kepada Tuhan. Selain itu, orang takut kepada Tuhan, ia harus berpaut dari dosanya, meninggalkan atau menanggalkannya, lalu datang kepada Tuhan dan bersumpah demi namanya, bukan demi nama dewa-dewi, matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Orang yang bersumpah demi nama Tuhan Allah adalah orang yang benar-benar mengatakan benar di atas yang benar dan salah di atas yang salah. Bandingkan Matius 5 ayat 37. Ayat 21. Semua pokok puji-pujian harus ditujukan hanya kepada Allah saja. Allah bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat 4. Kenapa Allah harus menjadi pokok puji-pujian umat Israel? Karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat di depan mata mereka, bukan secara sembunyi-sembunyi. Ayat 22, Musa kembali lagi mereka putulir. Jumlah nenek moyang mereka yang pergi ke Mesir waktu itu hanya 70 orang. Kini jumlah mereka menjadi seperti bintang di langit. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memaknai teks bacaan Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22 ini? Ada beberapa catatan menarik. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa kita berada di minggu terakhir bulan September ini. Sekali lagi, tema yang memandu kita ialah mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Ungkapan mengasihi Allah tidak dimaksudkan bahwa Allah harus dikasihani oleh manusia, seolah-olah Tuhan Allah itu penuh dengan kekurangan, tidak berdaya, dan sebagainya. Tuhan Allah itu adalah Allah yang perkasa, hebat, dan dahsyat. Mengasihi Allah di sini adalah takut akan Allah, memfokuskan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan Allah. Sekali lagi, rasa takut kepada Allah itu kita wujudkan dalam hal beribadah, baik di rumah gereja maupun di rumah keluarga kita masing-masing. Pertanyaan yang menggugat kita ialah, segiat apakah kita beribadah kepada Tuhan sebagai wujud rasa takut kita dan kasih kita kepada Tuhan Allah? Ataukah ibadah sudah tidak kita hiraukan lagi? Jika ibadah sudah tidak kita hiraukan lagi, itu satu pertanda bahwa kita sudah tidak takut lagi kepada Allah. Itu pertanda bahwa kita sudah tidak lagi mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah ancaman COVID-19, di sana sini terdengar jeritan pilu yang menyayat hati dari sesama kita yang terabaikan dalam masyarakat. Mereka adalah anak-anak yatim piatu. Mereka adalah ibu-ibu janda. Mereka adalah orang-orang asing. Pernahkah kita mau dan ingin mendengar erangan mereka, meminta makan dan pakaian? Ataukah kita tuli dan tidak mau peduli dengan kesusahan dan penderitaan mereka? Padahal kita juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita mengalami hal itu pada waktu yang lampau, Tuhan Allah mendengar erangan kita, jeritan kita, dan Tuhan menolong kita. Tuhan Allah mengasihani kita sehingga kita
diberi kelimpahan. Tetapi mengapa sekarang ini ketika sesama kita menjerit, mereka ada di dalam himpitan, ada di dalam berbagai kesulitan dan kekurangan makan dan pakai. Kenapa kita memalingkan wajah kita dari mereka? Kenapa kita menutup telinga kita terhadap suara jeritan mereka? Atau kenapa kita harus menahan tangan kita untuk memberi, menolong, dan membantu mereka? Inikah wujud dari model hidup yang takut dan mengasihi Allah? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ditantang untuk setiap orang melihat dirinya sendiri, bukan melihat orang lain. Mendengar jeritan hatinya sendiri, bukan jeritan hati orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, teror COVID-19 seakan-akan masih tak berujung, terus mengancam isi planet bumi ini. Pertanyaan yang menantang kita sebagai umat Israel perjanjian baru, masihkah kita hidup dalam ketakutan? Masihkah kita hidup dalam ketaatan serta selalu bersyukur kepada Allah, ataukah semuanya telah memudar? Kita sudah tidak lagi takut kepada Allah. Kita sudah tidak lagi beribadah kepada Allah. Kita sudah tidak lagi mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Jika itu yang terjadi, Nabi Musa memperdengarkan kembali pidato yang terakhirnya kepada umat Israel masa kini. Katong semua, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali hidup untuk takut kepada Allah. Kita kembali hidup untuk mengasihi Allah, sebab kita hidup hanya karena oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, catatan yang terakhir, bahwa kita akan segera mengakhiri bulan September ini dengan semua yang kita terima dari Tuhan Allah. Suka duka, sukses gagal, sakit sembuh, dan lain-lain sebagainya patut kita syukuri. Kini kita akan memasuki bulan Oktober yang penuh rahasia. Mungkin saja ada yang tetap yakin, penuh keteguhan iman, tetapi mungkin juga ada yang bimbang dan ragu, bahkan takut. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bahwa mengajak kita bahwa kita tidak perlu takut terhadap ancaman apapun yang datang mengancam kehidupan kita. Yang kita takuti ialah Allah. Kalau kita takut terhadap ancaman kehidupan, maka Allah akan meninggalkan kita. Tetapi jikalau kita benar-benar takut kepada Allah, maka ancaman apapun bukan kita yang menghadapi, tetapi Tuhan Allah yang menghadapi ancaman itu dan memberikan kita kemenangan. Kita hanya diminta untuk takut kepada Allah saja. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jiwamu, maka keadaan kita akan menjadi baik untuk memasuki bulan Oktober nanti dan seterusnya. Dengan keyakinan bahwa sebagaimana Tuhan Allah menyertai dan memberkati, memelihara, mengawal, dan menyelamatkan kehidupan kita di bulan September ini dengan segala kelimpahan berkat-Nya, seperti itu juga pula lah Tuhan akan memberkati kita memasuki bulan Oktober yang penuh berkat ini. Tuhan memberkati katong semua. Amin. Saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada tanggal 4 Oktober 2020, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini.
Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan Allah mendengar jawaban saudara-saudari. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.